Di hari ketiga operasi pencarian korban runtuhnya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur, tim Basarnas mendeteksi keberadaan 15 santri yang hingga kini masih terjebak di bawah reruntuhan. Kepala Subdirektorat Pengarahan dan Pengendalian Operasi Basarnas, Emmy Freezer, menjelaskan bahwa ke-15 korban tersebut terbagi dalam 2 kategori. 8 santri masuk dalam kategori hitam, sedangkan 7 lainnya masih masuk kategori merah. Jalur sempit di sela-sela reruntuhan dimanfaatkan agar kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi. Saat ini fokus utama tim SAR adalah memaksimalkan fase Golden Triangle 72 jam pasca kejadian untuk menyelamatkan korban yang terdeteksi masih hidup. Untuk menjaga kondisi korban, tim SAR terus berupaya memberikan suplai makanan dan juga minuman. Tim SAR gabungan terus berupaya menyelamatkan korban ambruknya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur. Selasa malam, tim berhasil menyelamatkan korban yang terjebak di reruntuhan. Beberapa momen evakuasi korban yang terjebak reruntuhan terekam kamera. Petugas mengevakuasi korban dalam kondisi sulit dan terbatas. Akses yang sempit karena puing reruntuhan jadi kendala proses penyelamatan. Ditambah struktur bangunan yang rapuh dan dikhawatirkan dapat terjadi reruntuhan susulan. Upaya evakuasi dilakukan secara manual, menggali celah dan lubang dan menyalurkan bantuan makanan dan minuman bagi para penyintas. Salah satu penyintas yang berhasil dievakuasi petugas di tengah sulitnya proses tersebut pada Selasa kemarin adalah seorang santri bernama Yusuf. Operasi SAR terhadap para santri yang tertimbun material bangunan reruntuhan Pondok Pesantren Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur terus berlangsung. Kami tampilkan untuk Anda pemirsa gambar dari bangunan utuh sebelum dan sesudah ambruk. Inilah gambar melalui kamera drone Pondok Pesantren Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur sebelum dan setelah ambruk. Salah satu ponpes tertua di Jawa Timur ini juga dikenal sebagai pesantren Buduran yang telah lama menjadi pusat pembinaan agama. Terlihat pada gambar sebelum ambruk, bangunan musola di Asrama Putra masih kokoh. Awalnya bangunan ponpes ini hanya 1 lantai, namun karena penambahan jumlah santri kemudian dijadikan 3 lantai. Hingga kini penelusuran terhadap perencanaan teknis dan beban bangunan terus dicari. Selain itu, surat izin mendirikan bangunan atau IMB maupun dugaan kelalaian kontraktor juga sedang didalami. Kami ajak Anda terhubung bersama rekan kami, Goldi Gumilang yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat malam, Goldi. Bagaimana jalannya proses evakuasi hari ini di sana? Selamat malam rekan dan juga pemirsa, kami informasikan update terbaru terkait evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan di Ponpes Al-Kozini yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Di mana pada sore hari tadi, Rabu 1 Oktober 2025, ditemukan 2 santri ataupun 2 korban yang dalam keadaan satu selamat dan sudah dibawa ke salah satu rumah sakit di Sidoarjo dan 1 korban dalam kondisi meninggal dunia. 1 korban selamat berinisial H dan 1 lain yang meninggal dunia masih dalam pendataan. Kami informasikan pemirsa bahwa total keseluruhan data yang dihimpun dari BPBD Provinsi Jawa Timur sudah terdata sebanyak 102 orang korban yang berhasil dievakuasi. Sementara untuk korban dalam pencarian, menurut data yang dihimpun pula ada 64
korban yang sampai hari ini masih dalam proses pencarian. Dijelaskan tadi dalam konferensi pers yang disampaikan Kepala Basarnas, yang mengatakan bahwa saat ini fokus pencarian dari tim SAR gabungan menyisir beberapa sektor seperti sektor A1, A2, dan juga A3. Dijelaskan tadi di sektor A2, para petugas tim SAR gabungan ini telah berhasil mendekati 3 korban yang terindikasi dalam kondisi bernyawa ataupun dalam kondisi hidup, dan saat ini masih terus berupaya untuk melakukan evakuasi ataupun menyelamatkan korban-korban tersebut. Dijelaskan pula oleh Kepala Basarnas Muhammad Safi'i, yang mengatakan bahwa telah diidentifikasi 15 titik di mana ada 7 korban yang terindikasi masih dalam kondisi selamat, dan salah satunya sudah berhasil dievakuasi berinisial H, dan saat ini juga sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Untuk rincian lainnya pemirsa, kurang lebih ada 21 korban yang mengalami luka berat dan ada sekitar 76 korban mengalami luka ringan. Beberapa dirawat di rumah sakit RSUD Sidoarjo dan juga rumah sakit Siti Hajar. Sementara itu, pada malam ini juga para keluarga korban ini juga masih menanti informasi terbaru ataupun data-data terbaru dan berharap untuk keluarganya segera ditemukan. Sementara itu, informasi yang dapat kami kabarkan.